hal-hal yang tidak dilakukan oleh Rasul tapi ada dalilnya. Memang Rasul nggak melakukan itu. Seperti ketika Rasul itu tawaf di Ka'bah, kemudian ada satu sisi Ka'bah itu yang tidak diusap oleh Rasulullah SAW. Namanya Ruknul Iraq kalau nggak salah ya. Ruknul Iraq. Ada Ruknul Yamani, ada Ruknul Iraqi. Jadi sisi Ka'bah itu yang menghadap ke bagian Irak, negara ke Iraknya. Itu tidak disentuh oleh Rasul sisinya. Sengaja ditinggalkan. Ini ada dalilnya. Jadi Rasul menyentuh sisi Ka'bah yang lain, tapi ketika Ruknul Iraqi ini tidak disentuh oleh Rasul. Ada dalilnya. Oh, berarti ini namanya dalil bahwa Rasul tidak melakukan itu. Berarti karena ada dalilnya menjadi sumber hukum. Karena ada dalilnya Rasul tidak melakukan itu. Karena Rasul meninggalkan, maka hukumnya tidak wajib. Tidak wajib kita menyentuh Ruknul Iraqi tadi karena Rasul tidak melakukan itu. Dan hukumnya masih memungkinkan, bisa makruh, bisa mubah, bisa sunnah, dan bisa haram. Jadi apa yang tidak dikerjakan oleh Rasul saat itu tidak serta-merta menjadi haram. Dia bisa mubah, dia bisa makruh, dia bisa haram. Tergantung apa? Nanti tergantung namanya qarinah kalau dalam ilmu usul fikih. Dan siapa nanti yang akan menentukan, oh kalau ditinggalkan oleh Rasul berarti dia bisa makruh, bisa haram, bisa mubah. Yang menentukan nanti adalah hasil ijtihad para ulama. Kemudian ada yang tidak dilakukan oleh Rasul tapi tidak terdapat riwayat, tidak terdapat riwayat. Hal-hal yang Rasul memang nggak melakukannya tapi nggak ada riwayatnya di situ. Maka hal-hal seperti ini hukum asalnya adalah boleh. Hukum asalnya adalah boleh. Kalau dalam usul fikih dikatakan al-aslu fil ibadah, al-aslu ibahah, fil muamalah al-ibahah. Asalnya muamalah itu adalah boleh. Hukum asal bermuamalah adalah boleh. Jadi ada hukum yang perbuatan yang ditinggalkan oleh Rasul terdapat riwayat, ada perbuatan yang tidak dikerjakan oleh Rasul tapi tidak ada riwayatnya. Contohnya perbuatan yang tidak dilakukan oleh Rasul tadi ya nggak ada riwayatnya, yaitu tadi Bapak Ibu rahimakumullah. Contohnya adalah doa khatmil Quran. Ketika kita selesai baca Al-Quran 30 juz, kemudian kita baca khatmil Quran. Ini nggak ada riwayatnya Rasul melakukan itu. Ya, nggak ada riwayatnya Rasul melakukan itu. Kemudian tadi saya contohkan seperti Maulid Nabi atau Isra Mi'raj. Rasul nggak pernah melakukan itu dan nggak ada riwayatnya. Nanti apa hukumnya? Menentukan hukumnya tidak satu, tidak apa yang tidak dilakukan oleh Rasul itu otomatis bid'ah, tidak. Nanti dia bisa makruh, nanti dia bisa mubah, bahkan nanti dia bisa sunnah, tergantung nanti hasil ijtihad para ulama. Ada yang dinamakan sunnah tarkiyah, adalah ya, di mana Rasul meninggalkan suatu ucapan atau perbuatan dengan syarat sengaja meninggalkannya. Nah ini tadi seperti Rasulullah tidak menyentuh Ruknul Iraqi saat tawaf mengelilingi Ka'bah. Ini ada apa namanya? Ada riwayatnya seperti itu. Itu namanya sunnah tarkiyah. Kemudian Bapak Ibu rahimakumullah, kalau tadi tidak dikerjakan oleh Rasul dan tidak ada dalilnya sama sekali, maka hukum asalnya adalah mubah. Hukum asalnya adalah mubah. Boleh. Nanti tinggal apa kata para ulama, ijtihad para ulama. Rasulullah tidak melakukannya karena ada sebab seperti menjelaskan bahwa yang ditinggalkan itu boleh tidak dikerjakan, atau khawatir menimbulkan kesulitan bagi umatnya, atau karena alasan maslahat lain. Contohnya salat tarawih. Salat tarawih. Rasul melakukannya berapa kali di masjid? Sekali. Kemudian Rasul tinggalin. Khawatir dapat menyulitkan umatnya.
gitu ya Pak ya, dapat menyulitkan umatnya. Tapi coba lihat, para ulama berijtihad bahwa apa yang dilakukan oleh Rasulullah, tidak melakukan sholat tarawih setiap malam di masjid, bukan berarti sebuah bid'ah. Gitu ya Pak ya, bukan berarti sebuah bid'ah. Justru ulama memaknai bahwa Rasul sengaja meninggalkan ini khawatir akan memberatkan para umatnya. Tapi sekali lagi, Rasul meninggalkan perbuatan itu bukan berarti otomatis bid'ah, otomatis harus ditinggalin, enggak juga. Artinya Rasul tidak melakukan itu di masjid secara berjamaah bukan berarti otomatis dilarang, bukan berarti otomatis dilarang, tapi bisa bermakna boleh dilakukan. Maka setelah itu kan sampai sekarang kita melakukan salat tarawih bareng-bareng. Maka nanti siapa yang berhak menentukan itu adalah para ulama, para mujtahid ya. Segala hal itu. Semua hal baru dalam ibadah yang diciptakan dan tidak dilakukan oleh Rasulullah termasuk kategori ya. Jadi saya ulangin, semua hal baru dalam ibadah yang diciptakan dan tidak dilakukan oleh Rasulullah itu termasuk kategori ini, yaitu mubah. Mubah ya. Semua hal baru dalam ibadah yang diciptakan dan tidak dilakukan oleh Rasulullah termasuk kategori mubah. Hukumnya tergantung dari dalil-dalil yang menunjukkan kepada hal tersebut, apakah boleh atau tidak. Contohnya apa? Kalau kita bertanya apa hukum yasinan, ini kalau dilihat secara dalil spesifik, mana dalil Rasulullah membolehkan yasinan? Tentu tidak ada. Mana dalil Rasulullah membolehkan tahlilan? Tentu tidak ada. Tapi dalil yang menunjukkan kita disuruh membaca Al-Quran itu banyak. Kita disuruh berzikir untuk berjamaah itu banyak. Sehingga dalil-dalil umum tadi, dalil umum dari hadis dan dari Al-Quran, disuruh membaca Al-Quran, kemudian disuruh berzikir bareng-bareng, itu menjadi dalil tentang mubahnya segala sesuatu. Sehingga pertanyaannya adalah bukan apakah yasinan tahlilan itu sunnah atau bid'ah. Kalau pertanyaannya yasinan atau tahlilan itu sunnah atau bid'ah, maka tentu jawabannya bukan sunnah, karena nggak dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Tapi kalau pertanyaannya apakah hukum tahlilan, yasinan, maulid Nabi, Isra Mi'raj dan seterusnya, ditanya apa hukumnya, maka kita bisa menjawab bahwa di dalam dalil Al-Quran dan dalam dalil hadis banyak sekali dalil-dalil umum yang menunjukkan kita disuruh membaca Al-Quran, disuruh berjamaah, disuruh membesarkan syiar-syiar Allah. Wa may yu'azzim sya'airallah fahuwa min taqwal qulub. Kemudian kita disuruh berzikir alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim